pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Karena ada larangan itu, mau tidak mau hari Senin besok gitu, hari Senin saya lakukan jam 2. Sekarangnya sudah turun 53. Sudah banyak mie telur masuk ini. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Waluyo Indah. Inilah Warta Kepton Pagi. Sari berita penting. Pemerintah Kota Bau-Bau batalkan agenda buka puasa bersama dengan tim safari Ramadan. Harga telur ayam ras di Kota Bau-Bau berangsur turun. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Senin 27 Maret 2023 bersama saya Laode Muhammad Zyahribul. Kita awali berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau batalkan agenda buka puasa bersama tim safari Ramadan. Mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Karena ada larangan itu, mau tidak mau hari Senin besok gitu, hari Senin saya lakukan jam 2. Pemerintah Kota Bau-Bau membatalkan agenda buka puasa bersama bukber dengan tim safari Ramadan karena adanya larangan bukber bagi aparatur sipil negara, ASN, dan pejabat pemerintah pada bulan Ramadan 2023 ini. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse mengatakan sedianya pelepasan tim safari Ramadan Pemkot Bau-Bau dirangkaikan dengan agenda bukber di rumah jabatan Wali Kota pada hari Senin 27 Maret 2023. Namun karena ada larangan bukber bagi pejabat pemerintah dan ASN, dirinya terpaksa mengalihkan waktu pelepasan tim safari Ramadan menjadi siang hari. Kami juga sudah merencanakan untuk pelepasan tim safari. Nah, tapi itu buka puasa bersama sambil pelepasan. Karena ada larangan itu, mau tidak mau hari Senin besok gitu, hari Senin saya lakukan jam 2. Karena saya rencanakan buka puasa. Menurut Munianse, keputusan itu diambil karena pihaknya tidak ingin dianggap melawan surat edaran. Kami khawatir jangan sampai lagi itu dianggap sebagai melawan keputusan surat edaran. Ya sudah, mau tidak mau saya rubah. Tadi makanya kapaknya tadi saya ajak coba rubah itu undangan. Tadinya undangan itu buka puasa bersama sore hari, buka puasa bersama sambil pelepasan. Kan biasanya begitu. Cuma kayak khawatir karena kita lakukan di rujab jangan sampai lagi diolah lagi tuh. Nah sudah. Oh itu hari Senin saya bilang. Senin jam 2 kita lepas. Wali Kota Ahmad Munianse juga meminta aparaturnya mematuhi larangan bukber tersebut. Tetapi bagi masyarakat tidak ada larangan menggelar bukber. Pokoknya yang namanya aparat pemerintah ya boleh himbauan toh, karena intinya sebenarnya itu tidak memperlihatkan sifat hedonis gitu. Tapi kalau masyarakat lainnya, masyarakat boleh. Reporter RRI Bau-Bau Afriansa melaporkan. Harga telur ayam ras di Kota Bau-Bau berangsur turun. Di Pasar Karya Nugraha misalnya, telur ayam maksud kami dibanderol dengan harga Rp56.000 sampai Rp68.000 per rak. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani. Sekarangnya sudah turun 53. Sudah banyak mie telur masuk ini. Banyak mie telur. Memasuki hari keempat Ramadan 1444 Hijriah, harga telur ayam di Kota Bau-Bau berangsur turun dibanding beberapa hari menjelang bulan suci umat Islam tersebut. Menurut salah satu pedagang telur di Pasar Karya Nugraha Bau-Bau, Ibu Winarni, telur ayam cenderung turun Rp3.000 dari harga semula. Rata-rata toko sembako di Pasar Karya Nugraha Bau-Bau menjual telur ayam ras mulai dari Rp55.000 ukuran kecil hingga Rp68.000 per rak untuk kategori jumbo. Padahal pekan lalu menjelang Ramadan, telur ayam rata-rata dibanderol Rp58.000 ukuran paling kecil atau selisih Rp3.000. Ia mengatakan sebelum Ramadan pengambilan telur di tingkat distributor hingga Rp58.000, namun saat Ramadan sudah Rp53.000 per rak. Awal Ramadan dia naik, sekarang ini sudah turun nih. 1 hari sampai modalnya itu 58. Sekarangnya sudah turun 53. Sudah banyak mie telur masuk ini. Banyak mie telur.
Winarni mengungkapkan pasokan telur beberapa hari Ramadan dari penyuplai daerah Sidrap banyak dengan tawaran harga relatif murah dibandingkan menjelang bulan suci yang modalnya saja mencapai Rp58.000 per rak. Harga telur selama Ramadan pun tak bisa diprediksi berdasarkan pengalamannya berjualan selama beberapa tahun terakhir. Saat Ramadan harga telur ayam bergejolak, apalagi mendekati Hari Raya Idul Fitri, biasanya mengalami lonjakan harga cukup signifikan. Menurutnya, selama bulan suci ini, daya beli masyarakat cenderung normal karena telur tidak bisa dipisahkan dari pilihan lauk, sahur maupun berbuka serta pembuatan aneka cemilan. Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Laude Ali Hasan memprediksi harga telur ayam mulai merangkak naik menjelang Ramadan. Hal tersebut karena tingginya permintaan konsumen sedangkan pasokan terbatas. Jadi mau beras kemudian juga telur hari ini sudah mulai merangkak naik sebenarnya. Hanya sekarang ini kita coba tekan terus ini supaya jangan dia naik karena ini kan menjadi kebutuhan masyarakat pada saat menjelang puasa ini, pengalaman seperti itu. Upaya stabilisasi harga dengan pasar murah menjadi alternatif pemerintah untuk meringankan beban masyarakat kecil hingga akhirnya harga kembali turun saat Ramadan tiba. Tak hanya telur ayam, sembako lainnya seperti minyak goreng, beras, bawang merah dan bawang putih serta gula pasir diupayakan tetap stabil selama Ramadan. Odin Nurliani, reporter Bau-Bau. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Melalui pelaksanaan Safari Ramadan, pemerintah Kota Bau-Bau menyerahkan dana hibah untuk masjid sebesar Rp20 juta setiap masjid. Total dana hibah untuk rumah ibadah yang dialokasikan pemerintah Kota Bau-Bau tahun 2023 ini sebesar Rp600 juta. Selengkapnya dilaporkan kembali Afriansyah. Yang masing-masing masjidnya itu dana hibahnya diberikan 20 juta. Kemudian ditambah satu gereja. Pemerintah Kota Bau-Bau mengalokasikan dana sebesar Rp600 juta untuk membantu rumah ibadah pada tahun 2023 ini. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kabakesra Setda Kota Bau-Bau, Arlis, mengatakan bantuan dana hibah itu diberikan untuk 26 masjid, 1 gereja, 2 pura, dan Basnas Kota Bau-Bau. Secara keseluruhan itu kurang lebih 600 jutaan. Dengan perincian masjid itu 26 masjid yang masing-masing masjidnya itu dana hibahnya diberikan 20 juta. Kemudian ditambah satu gereja dan 2 pura. Dan Basnas. Basnas itu 40 juta untuk Basnas. Untuk operasional mereka di Basnas dalam membantu pemerintah untuk menarik, mengumpul dan melaporkan zakat, infak dan sedekah masyarakat. Arlis mengatakan dana hibah yang diberikan setelah sebelumnya masing-masing rumah ibadah mengajukan proposal kepada Pemkot Bau-Bau yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Mayoritas rumah ibadah yang mengajukan proposal sedang melakukan proses pembangunan. Masyarakat mengusulkan dengan proposal yang mereka ajukan, ya kemudian pemerintah menyahati sesuai posisi ketersediaan dana yang ada di pemerintah, dan lebih pada masjid-masjid yang sedang melakukan proses pembangunan. Dikatakan Arlis, penyerahan bantuan dana hibah untuk masjid diserahkan langsung Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse saat melakukan Safari Ramadan. Ia juga menyebutkan bantuan rumah ibadah sebesar Rp600 juta pada tahun 2023 ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya, yang mana jumlah masjid lebih sedikit dengan bantuan diberikan Rp10 juta per masjid. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Realisasi penyuntikan vaksin PMK untuk ternak sapi di Kabupaten Buton Tengah baru mencapai 22%. Selengkapnya dilaporkan kembali Ode Nurliani. Vaksin penyakit mulut dan kuku PMK terhadap ternak sapi terus digalakan Kabupaten Buton Tengah untuk mencegah penyakit mematikan ternak berkuku genap tersebut. Tercatat hingga akhir Maret, Dinas Pertanian Buton Tengah melalui bidang peternakan telah menuntaskan pemberian vaksin terhadap 1.300 ekor sapi dari 6.000 target yang harus direalisasikan hingga akhir tahun ini. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Buton Tengah, Pemran, menyebutkan jika dipresentasikan target vaksinasi PMK di wilayah kerjanya mencapai 22%. Setiap pekan selama Ramadan, tenaga vaksinator dari bidang peternakan turun ke penangkaran hewan untuk menyuntikkan vaksin secara gratis. Selain disuntik, sapi juga diberikan anting di telinga sebagai tanda telah divaksin. Sapi-sapi warga juga mendapatkan vitamin dan pengobatan agar terhindar dari berbagai penyakit hewan.
Ya, ketersediaan vaksin itu memang sudah diporsikan dari provinsi. Kita dapat bantuan dari provinsi itu sesuai dengan jumlah populasi yang ditargetkan. Ya, jadi kurang lebih juga 6 ribuan vaksin itu, termasuk penanda di telinganya itu, air tag-nya itu sekitar itu juga dengan pengobatan vitamin itu. Lanjut Pemran, bukan sekali saja, tenaga vaksinator akan memberikan suntikan vaksin PMK sebanyak 3 kali dengan interval waktu dosis pertama dan kedua selama 1 bulan, sementara jarak vaksin kedua dan ketiga selama 6 bulan. Selain itu, sapi dalam keadaan bunting di bawah 3 bulan belum boleh mendapatkan vaksin, sedangkan untuk anakan sapi yang sudah berusia di atas 3 bulan sudah dapat divaksin. Diketahui populasi sapi di Buton Tengah mencapai 6.000 lebih ekor, tersebar di 7 kecamatan, 10 kelurahan, dan 67 desa se-Kabupaten Buton Tengah. Ribuan dosis vaksin pun dari provinsi telah disiapkan untuk mencapai target sapi bebas PMK tahun 2024 mendatang. Wadin Nuryani, reporter Bau Bau, melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita. Pemerintah Kota Bau Bau batalkan agenda buka puasa bersama dengan tim Safari Ramadan. Harga telur ayam ras di Kota Bau Bau berangsur turun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih. Tetap bersama kami untuk mengikuti program acara kami selanjutnya.